Kalau perempuan yang sedang hamil, kamu minta air seninya dengan alasan nanti anaknya kalau lahir kan cantik kalau untuk perempuan, kalau laki ganteng. Air seni berarti air kencing dong? Iya, Oh, itu kan air itu mbak, masa iya nanti dikasih? Udah kamu dengerin aja dulu. Oh iya mbak. Terus kalau ibu-ibu yang sedang menyusui, kamu minta IC-nya, air susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Aji. Waalaikumsalam. Ya, Bang Aji, terima kasih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Ya. Jadi Bang Aji ini kalau boleh tahu dari mana nih Bang? Kalau saya asalnya dari daerah ya Jawa Barat lah, masih daerah Jawa Barat gitu. Oke, ya Bang Aji. Jadi Bang Aji ini katanya punya cerita menarik ya untuk dibagikan ke penonton. Nah, itu boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Bang Aji ceritain ini nanti. Ya, waktu itu gua punya usaha, gua 2 kali bikin usaha ya, buka usaha. 2 kali buka usaha juga, 2 kali gua pakai pesugihan bang. Dan itu juga dua-duanya akan korban, nyari korban lah gua. Gila. Saya tarik nafas dulu. Oke, Bang Aji disimpan dulu aja ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Aji menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Haji udah siap buat cerita ya? Siap. Oke, silahkan kalau gitu Bang Haji. Sebelum gua buka usaha itu kan gua dulu pernah kerja di perusahaan ya. Beberapa tahun lamanya, mungkin sekitar gua kerja itu sekitar 15 tahun lah. Perusahaan gua tuh pilot. Jadi gua kena pemutusan hubungan kerja. Dari situ gua dapat pesangon. Nah, gua bingung nih. Bingung bang, gua mau usaha apa nih? Namanya gua kan udah punya keluarga. Gua lihat situasi, gua ngamatin mungkin sekitar sebulan kali ya. Nah, di lingkungan itu ada satu tempat tuh, ada juga kios yang disewakan. Di situ tempat kumpulnya ibu-ibu. Nah, gue mikir nih, gue usaha apa nih. Setelah gue amatin, akhirnya gue mutusin buat buka toko busana untuk khusus ibu-ibu dan anak-anak. Akhirnya gue bukalah toko di situ. Dengan bahannya itu, baju-bajunya semuanya itu gue ngambil di suatu agen besar, bos besar. Setelah gue mulai buka usaha itu, mulai berjalan, ya lumayan lah. Walaupun belum banyak pembeli, tapi tetap ada aja berjalan. Gue masih syukurin itu. Setelah lamanya mungkin sekitar sebulan, 2 bulan berjalan, kok masih pemasukan belum begitu banyak. Padahal itu tempat kumpulnya kaum ibu-ibu gitu. Sampai gue bikinin tempat di sampingnya itu buat tongkrongan ibu-ibu lah, untuk kumpul. Ada anak kecil juga. Akhirnya ibu-ibu itu gue sering ajak ngobrol, sharing. Mulai beli lah di tempat gue, nyoba gitu. Sering berjalannya waktu,
gue masih belum puas nih dengan apa omset yang gue dapet. Gue akhirnya ngobrol sama bos besar gue yang agen besar. Bos minta sarannya nih, gimana sih tokonya bisa biar ramai kayak bos tuh. Emang kamu mau nih? Ya pengen lah bos, namanya usaha, kita kan pengen maju. Tapi ya kamu harus ikutin apa yang saya omongin. Oh gitu bos, iya bolehlah saya untuk majuin usaha. Kayak nanti beberapa hari lagi kamu saya ajak. Kamu kan langganan saya udah lumayan kalau belian barang. Kalau yang lain kan nggak sebanyak kamu. Nanti kamu saya ajak dah. Ajak mana ya? Udah nanti juga kamu tahu dah tempatnya. Sekitar mungkin 3-4 hari si bos tuh ngebel. Gimana? Siap nggak ini? Boleh lah bos. Kapan? Sekarang kalau bisa. Oke dah, siap. Nah, toko yang gua sewa itu, kios itu kan dari rumah gua kan agak jauh. Karena rumah gua nggak di situ. Kan gua nyuruh lokasi. Gua bilang sama istri gua mau ada urusan dulu sama bos ini. Oh yaudah. Terus toko gimana? Tutup dulu. Kan istri gua mah nggak boleh tahu. Gua berangkat. Mungkin sekitar perjalanan 4-5 jam lah ya. Udah jauhnya gua ke daerah Jawa, di Jawa Tengah. Nah, ketika udah sampai di situ, gua diajak sama bos gua nemuin seseorang namanya Mbah Suro. Terus si bos menceritakan semua ke Mbah Suro. Nah, terus gua dipanggil, kamu mau apa emangnya? Saya mau usaha saya maju mbah. Makanya saya ini ikutin omongan bos saya. Kalau kamu mau usaha maju, kamu siap nggak konsekuensinya? Kan gue mikir dalam hati, loh kok ini mau usaha maju kok harus siap konsekuensi? Lah gue ikutin aja lah. Ya udah mbah, saya siap. Cuman nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhin. Terus ada sesuatu yang harus kamu bawa juga dari sini. Nggak taunya ujung-ujungnya gue itu diajak ke tempat itu namanya untuk pesugihan. Gue kan nggak tahu awalnya kalau bukan buat pesugihan. Terus gue berbisik ke bos gue, bos kok begini? Udah kamu ikutin aja, nanti juga kamu bakal maju usahanya. Ya udahlah, daripada jauh-jauh gue nggak ada hasil, gue ikutin. Yang mbak dah, saya siap. Kalau kamu siap, ini syaratnya. Kamu kerjain di apa ya? Oh, jualan apa deh? Yang udah dijelasin sama bos saya mbak. Oh, toko pakaian, iya. Itu pasti lingkungannya banyak perempuan, ibu-ibu, banyak. Kamu harus nyari korban. Apa gimana mbah? Kalau perempuan yang sedang hamil, kamu minta air seninya dengan alasan nanti anaknya kalau lahir akan cantik. Kalau untuk perempuan, kalau laki ganteng. Air seni berarti air kencing dong? Iya. Itu kan air itu mbak, masa iya nanti dikasih? Udah kamu dengerin aja dulu. Oh iya mbak. Terus kalau ibu-ibu yang sedang menyusui, kamu minta ASI-nya, air susunya. Terus kalau bisa sama yang sedang menstruasi, darahnya. Gue bingung, apa iya mau nanti kalau gue minta dalam hati nih ya? Saya takutnya ntar nggak mau, mbah, malah saya nanti dimarahin. Tenang aja, nanti saya kasih mantranya supaya orang itu nurut omongan kamu. Nanti yang sedang menyusui bilang aja, anaknya nanti bakal interaktifnya bagus dengan lingkungan sekitar, nanti akan cerdas. Itu. Nanti kamu juga saya kasih
ikat pinggang. Kamu pakai ya, kata, setiap kamu buka usaha, jangan dilepas. Nah, gue pikir kan cuma di itu aja. Ya Mbah, terus apa lagi ya? Nanti akan ada satu sosok yang akan ikut kamu. Sosok apa Mbah? Nanti juga kamu tahu di rumah. Besok malam dia akan datang. Mbah suruh ke sono. Kamu jangan kaget ya. Iya Mbah. Terus nanti kalau dia minta ritual hubungan intim, kamu jangan nolak. Loh, gue kan kaget. Loh, ini sosok gini minta hubungan intim. Gue sanggup apa kagak? Terus gue ngobrol sama bos gue, gimana bos? Udah iyain aja. Iya Mbah, saya sanggup. Ya udah, kalau kamu sanggup, kamu mandi dulu ya. Gue dimandiin kembang. Setelah dimandiin kembang, gue dikasih ikat pinggang berupa kayak angkin. Terus sama dikasih bacaan mantranya. Nanti kalau kamu mau merayu ibu-ibu itu supaya nurut, kamu baca mantranya dalam hati 3 kali bacain. Pasti dia nurut langsung. Yakin Mbah? Ya kamu harus yakin. Iya Mbah, saya yakin. Akhirnya kan semua udah selesai di situ. Gue kembali pulang sama bos besar gue. Istri gue nggak gue kasih tahu. Jadi itu di rumah gue itu, gue harus nyiapin 1 kamar, kata si mbahnya, khusus untuk melakukan ritual hubungan intim. Kebenaran di kamar itu, di rumah itu ada kamar 2, karena anak gue kan yang 1 masih kecil, sekitar umur 3 tahun. Jadi tidur tuh masih nyampur ya sama gue sama istri. Nah, begitu gue balik, gue tungguin malam ini, kata istri gue belum tidur. Gue udah balik di rumah nih ceritanya. Gue udah balik ke rumah. Gimana tanya hasilnya Pak? Ya mudah-mudahan aja kita lancar. Gue bilang aja gitu. Emang kemana? Ada aja ada. Kamu mah gak usah tahu. Yang penting kan yang usahakan suami. Ya udah dah. Emang nurut aja, kata istri. Nanti itu kamar 1 jangan dibuka-buka ya. Itu khusus buat saya. Itu gue bilang sama istri. Jangan sampai ada yang buka, kamu atau siapapun. Lah emang buat apa, kata istri? Udah tuh mah, kamu gak usah banyak tanya. Oh ya udah. Malam itu gue tungguin, belum datang. Nah, pesan si Mbah, kalau sampai sosok ini belum datang, kamu jangan buka dulu tokonya. Karena kamu belum ritual. Besok malam sekitar jam 1 gue nunggu datang. Hawanya itu beda awalnya. Emang dibilangin nanti kalau dia datang akan ada bau-bauan kembang, kayak bau-bau amis gitu. Ini baunya udah ada nih, kata. Datang kayaknya. Istri gue kan udah tidur. Gue nunggu di kamar dengan lampu yang dimatiin, hanya pakai lilin. Datanglah si sosok berbentuk seorang nenek tua. Nenek orang tua, mukanya udah hancur, darah, tua bener itu, serem. Gua kan kaget, apa ini jangan-jangan sosok yang dibilang si Mbah, ya kan? Gua takut, tapi gua harus jalanin nih. Gua tadinya nggak mau nih ritual hubungan intim ini. Dia marah sampai mau nyekek gua. Gua ingat perkataan si Mbah, jangan sampai buat dia marah. Kamu harus mau ritual hubungan intim sama dia, layanin dia. Akhirnya gue bilang, ya udah baik, saya mau. Dan ternyata begitu gue bilang mau, sosok itu berubah menjadi perempuan muda.
Mungkin kalau gue nggak mau, dia tetap sosok tua. Akhirnya begitu gue bilang mau, dia berubah jadi sosok muda. Akhirnya malam itu gue melakukan hubungan ritual, hubungan intim sama sosok itu. Setelah selesai, paginya gue keluar, gue bilang sama istri, saya mau buka toko. Tuh, begitu toko dibuka, baru buka mungkin sekitar setengah jam, tiba-tiba banyak pembeli. Sampai dalam hati gue nih, waduh, iya ini banyak yang datang. Waduh, rame. Terus ibu-ibu yang pada nongkrong tadinya, yang kadang nggak mau beli gitu ya, datang beli. Toko gua jadi rame dah. Sekitar udah sebulan, gua kan keteter. Istri gua suruh bantuin, tapi dia ada anak kecil. Udah gua bilang, biarin dah gua sendiri. Kalau enggak gua nyari karyawan aja, nyari orang. Adalah tuh anak muda bantuin situ. Kalau yang bagian kasir pasti tetap gua. Udah sekian lama, sebulan, 2 bulan, nah si Mbah pernah ngomong, kamu harus cari tumbal, jangan lewat dari 3 bulan setelah kamu melakukan hubungan ritual. Sebenarnya hubungan ritual itu dalam sebulan itu gue 2 kali dengan sosok itu di malam-malam tertentu, kayak malam Jumat. Sebulan 2 kali. Ketika berjalan 2 bulan, akhirnya kan ibu-ibu udah mulai dekat ya sama gue. Ada seorang ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah dia, gue tanya, buat siapa bu? Ini buat anak saya. Ini saya bingung, anak saya ini kurang gimana ya, kurang lincah, kurang gitu. Nah ini kebenaran. Ini target gue. Gue ngomongin sama ibu mau anaknya aktif. Mau bang, biar interaksinya bagus sama anak-anak lain. Iya, anak saya lemot katanya, jalan aja kadang males. Kalau ibu mau ikutin dah omongan saya nih, apa yang saya suruh. Apa bang? Ibu lagi datang bulan enggak? Kebenaran lagi datang bulan. Kalau ibu lagi datang bulan, saya minta darah menstruasi ibu sama air susu ibu, ASI ibu. Buat apa bang? Udah, itu mau urusan saya bu, ntar saya ritualin supaya anak ibu ini aktif. Terus dia pergi pulang. Gue sebenarnya takutnya apa? Wah ntar nih orang ngadu lagi sama suaminya. Wah bisa habis gue nih. Gue udah deg-degan di situ. Wah gue takut. Gimana ya? Nggak lama, dalam setengah jam dia datang ngasih ASI sama darah menstruasinya di tempat yang kecil segini. Emang sih nggak perlu banyak, sekitar salad setengahnya ini, setengah tempat ini. Ini bang, waduh, ibu bener, iya bang bantu saya dah. Lega berarti apa yang si Mbah Suro ngomong ini bener. Sebelumnya kan gue dikasih mantra, jadi gue sambil ngerayu dia, gue sambil baca mantra dalam hati. 3 kali gue baca mantra, gue sambil niup ke muka dia. Gue tiup, dia nurut. Malamnya itu langsung gue ritualin sama sosok itu. Jadi sebelum melakukan ritual sama sosok itu, gue harus minum itu berdua dia. ASI itu sama darah menstruasinya. Gua minum setengah, dia setengah. Ya kan ini syarat yang harus gua lakukan. Emang sih katanya jijik, tapi mau gimana lagi, ini syarat yang gak boleh gua tinggalin. Begitu gua selesai minum sama sosok ini, ya gua ritual lagi kan, melakukan hubungan intim. Besoknya itu toko gue malah tambah ramai, sampai viral. Viral ke semua tempat.
viral ke, sampai ada yang masukin ke YouTube lah, Facebook itu. Sampai suatu hari itu datang satu orang, nggak tahu itu vlogger, karena dengar nama toko gua dia langsung ke situ, vlog di situ, beli-beli. Ya gua sih enjoy aja lah. Reaksinya ke anak itu bener, dapat 3 hari itu si ibunya itu datang nemuin gua. Bener bang, terima kasih ya, atau anak saya sekarang aktif, lincah, mau berinteraksi sama teman-temannya. Ya syukur atuh bu kalau gitu mah. Tapi kan itu nggak langsung gua ambil buat korban. Nah ketika 10 hari si anak ngalamin kecelakaan. Ya di depan rumahnya karena terlalu aktif main ke jalanan, naik sepeda-peda kecil. Kan anak umur 3 tahun ya, sepeda-peda kecil ada tuh. Dia kena tabrak motor. Akhirnya nggak dibawa ke rumah sakit, nggak keburu, meninggal. Ya ini kan korban pertama gua yang harus gua ambil. Dan untungnya si ibu nggak cerita ke suaminya masalah ini. Ya kan itu ibaratnya gua nggak mutlak terlalu dilihat mata ngambil korbannya, karena itu kecelakaan. Padahal emang itu tujuan gua, anak itu jadi korban pertama gua. Setelah beberapa waktu, mungkin hampir setahun, itu banyak vlogger yang suka datang. Nah dalam 1 tahun sih bang nggak ngebatasin, terserah kamu mau ngambil berapa korban, nggak dibatas. Yang penting kalau dia minta kasih. Dalam 1 tahun dia minta lagi, itu kan gua ngasih tumbal kan, itu udah jalan ke mau ke 3 bulan, mau jalan ke 1 tahun. Sosok ini minta lagi. Nah karena yang menyusui kan sudah, gue nyari yang hamil. Sosok ini minta yang hamil. Kalau yang hamil kan masih bayi, masih, kalau kata orang masih seger. Emang banyak perempuan yang datang ke situ yang sedang hamil, cuman kan masih jauh bulannya. Gue harus nyari yang deket bulannya mau melahirkan. Ketika itu ketemulah, untung itu sekitar tinggal 8 bulan, baru masuk 8 bulan usia kandungan, tinggal sebulan lagi kan. Gua rayu dia sambil gua baca mantra, gua tiupin, bu ini hamil anak keberapa? Saya hamil anak kedua bang. Oh 2. Udah masuk berapa bulan usia kandungannya? Udah ke-8. Gua rayu, ibu nanti anaknya gimana, mau lincah mau apa? Ya bang lah pasti saya mau, yang pasti sehat ya bu. Iya, kalau saya kasih 1 cara ibu mau nggak? Karena udah gue bacain mantra sih ibu, caranya gimana bang? Nah ibu kan lagi mengandung, saya minta air seni ibu gak usah banyak-banyak bu, setengah gelas kecil aja, kalau nggak seperempat gelas, sedapatnya ibu. Nah buat apa bang? Udah itu syaratnya. Nanti juga kalau anak ibu lahir, cakep, untuk perempuan cantik, kalau laki pasti ganteng. Ntar gua rayu lah sebisa gua. Yang bener bang? Iya, yang penting saya minta air seni ibu. Iya deh bang. Setiap korban yang gue bacain mantra pasti nurut. Mungkin gak berselang berapa lama dia bawa air seninya. Ntar ya bang kalau saya mau buang air kecil, saya anterin. Terus dianterin lah sama dia. Malamnya gue ritualin lagi bang sama sosok itu. Sebelum ritual ya gue minum dulu sambil baca mantra juga. Minum air seni loh, gimana enaknya? Nggak ada enaknya kan? Ya gue ya gimana lagi? Ya udahlah, istri gue nggak pernah tahu. Kan gue bilang kamar ini jangan ada yang masuk kecuali gue. Setelah gue ritualin, gue ngelakuin hubungan intim tuh,
makin rame toko gua. Udah gua jadi toko agen kedua terbesar di wilayah itu. Bos gua juga senang karena gua ngambil banyak-banyak terus kan, sampai gua luasin tempatnya. Gua bangun lagi sebelah. Gua bilang sama yang punya kiosnya, ini saya ambil lagi, kan ada 2 kios, saya ambil lagi pak. Nggak dibangun, maksudnya udah ada, cuman ini masih kosong. Saya ambil lagi ya pak. Oh iya bang, ambil aja, saya bayar. Ntar pak. Oke, akhirnya gue bayar kan. Gue jebolin temboknya, jadiin 1, gue luasin. Setelah itu si ibu ini yang hamil kan melahirkan. Sebulan berikut dia melahirkan, ternyata anaknya begitu keluar udah meninggal. Nangislah si ibu ini tuh. Nah di korban kedua ini kan, ini korban gua yang kedua. Gua sebenarnya takut karena apa? Takut nanti si ibu ini ngoceh gitu. Tapi untung si ibu enggak. Setelah berjalan agak lama juga, 1,5 tahun, itu udah ada desas-desus. Itu si Anu anaknya meninggal, ngelahirin, yang ini kecelakaan. Nah sebelumnya kan si ibu-ibu ini yang anaknya meninggal ini yang pertama ngomong ke ibu, kalau mau ini ke abang itu aja yang jual toko busana, dia enak bisa ngasih solusi. Nah akhirnya para ibu-ibu ini, mungkin apakah karena dari abang itu ya yang toko busana ya, yang nggak tahu juga kata teman-temannya. Habis dipinta, habis dari situ pasti kejadian. Nah gua nggak ambil pusing lah. Sekitar udah 1,5 tahun berjalan, itu udah mulai nggak enak nih lingkungan sekitar gua nih. Gimana nih ya? Karena udah kecium. 2 tahun berjalan itu korban kalau nggak salah udah 4 orang anak kecil. Karena yang diminta anak kecil. Terus gue ngebel bos besar gue, bos bisa ngobrol nggak? Gue ke tempatnya, gue ceritain semuanya, ini gimana kondisi udah begini bos, saya nanti takutnya kebongkar. Itu gini aja nah, sementara toko lu tutup aja dulu. Loh nanti deh mereka curiga, namanya saya lagi di desas-desusin berita begini. Ya jangan langsung ditutup, bilang aja pengumuman besok toko tutup dulu sementara. Pokoknya buat ngilangin jejak lu. Oh iya deh bos, pulang. Terus gua ngomong sama istri, toko tutup dulu saya mau istirahat ini, kita jalan-jalan mana. Nah istri gua, udah kamu liburan aja dulu kampung. Gue suruh libur ke kampung, pulang. Emang apa sih ya? Udah liburan dulu ke kampung. Udah lama nggak pulang kampung kan? Iya, ya udah. Gue beliin tiket, pulang. Naik bis kan. Dapat 2 hari, toko gue tutup. Karena udah ibu-ibu udah banyak gosipnya. Udah banyak yang curiga sama gue. Gue bilang sama si bos, udah tutup loh. Udah bos, udah tutup. Udah, nanti malam barang-barangnya angkutin semua ke toko saya, nanti ada mobil yang angkut. Ya udah bos, begitu diangkut malam itu toko tutup tuh. Akhirnya semua barang dibeli sama bos gua. Setelah dibeli semua bos gua udah ngejauh dari lingkungan situ. Gua kabur aja udah. Gua kabur, gua di rumah, kan mereka nggak tahu rumah gua. Kan gua ngontrak di situ. Si bos bilangin, udah kamu istirahat aja, jangan mikirin gini. Terus ini makhluk ini gimana bos? Sosok yang ngikut saya, selama masih ada yang nampung, kata si Mbah, ini bisa saya ambil, nanti saya tarik ke saya. Karena dia kan ibarat kata orang kepercayaan si Mbahnya. Jadi diizinin si Mbah tinggal sama si bos gua ini. Gua pulang,
selama 1 bulan gue ngapa-ngapain, istri tetap di kampung, duit yang ada habis karena gue masih keadaan takut. Begitu gue ada pulang di rumah, gue bingung usaha apa ini ya lagi. Udah 1 bulan 2 bulan gue ngapa-ngapain, uang yang ada habis. Tiba-tiba dari kampung ada telepon dari orang tua gue. Wah, kamu nggak usah lagi emang, kata istri kamu. Enggak pak, bu. Kenapa? Ya gue bilang aja alasannya, pembelian lagi merosot, padahal gue omset gede-gedean waktu itu. Jadi kalau emang kamu nggak ngapain, udah pulang aja sini dulu, bantuin usaha bapak sama ibu di rumah. Nah, orang tua gue kan itu punya usaha warung makan, sate dan sop. Akhirnya gue pulang, gue bantuin. Sebenarnya gue nggak mau karena gue nggak seneng dagang begitu, dagang makan gitu. Gue tuh senengnya dagang kayak ya kayak toko busana, toko sepatu, itu yang nggak berbau-bau amis gitu ya, kotor gitu. Akhirnya gue bantuin aja orang tua gue pulang kampung, gue bantuin. Istri juga di situ. Selama hampir setahun gue bantuin, gue ada niatan nih, karena gue udah bisa meracik bumbunya sendiri, cara masaknya gimana biar enak. Akhirnya gue ngomong ke orang tua gue, udah hampir setahun mau buka usaha sendiri. Terus orang tua gue bilang, kamu udah bisa, ya nyoba aja, modalnya ada nggak? Ada, tinggal sedikit. Akhirnya ditambahkan sama orang tua gue. Gue berangkat lagi ke daerah sekitaran Jakarta. Gue cari kios-kios di wilayah-wilayah yang strategis lah. Ada satu kios kosong, beneran disewakan. Akhirnya gue temuin pemiliknya, gue sewa. Gue buka warung makan ya, sate sama sop di situ. Nggak taunya di sekitaran itu kurang lebih jarak 200-300 meter ada juga yang jualan sate dan sop di situ. Gue pikir nggak apalah mereka jauh ini. Akhirnya ya gue bukalah di situ. Karena dengan kemampuan gue ngeracik bumbunya sama masak dagingnya nih biar enak, keempukannya akhirnya banyak yang nyoba makan enak. Berjalan lah tuh lancar warung gua, karena gua kebenaran sendiri. Nah itu kan kios itu kan bertingkat. Atas ada kamar buat tidur, kamar mandi, ya kan, agak luas juga, agak mahal juga sih nyewanya. Dapat beberapa minggu karena gua keteter, istri gue suruh pulang bantuin sini. Akhirnya istri ikut bantuin. Nah keteter juga karena udah banyak yang beli, gue minta keponakan istri buat ngebantuin di situ. Keponakannya laki-laki ya, ngebantuin di situ. Istri kan ngurusin anak aja ada di atas. Gue udah rame tuh, rame bener orang tuh. Dapat mungkin beberapa bulan, 2 bulan, mungkin yang warung makan yang deket gua itu rasa tersaingi kayaknya. Itu gua nemuin kejanggalan gitu, aneh, kok nggak biasanya ini orang yang pemilik warung sebelah yang agak jauh juga itu 200-300 meteran, ini kok setiap pagi 2 kali sampai 3 kali itu bolak-balik depan warung makan gua. Ada apa kata gue ini? Gue nggak ngirain ke situ lah, bodo amat, mungkin ya lagi nyari apa. Dari sorot matanya aja itu beda, ngeliat gua kayaknya kesel. Gua ngambil pusing, gua nanya nyariin makan, udah biarin aja. Ketika udah sekitaran berjalan warung makan gua 3 bulan, udah laris, banyak tuh pembelinya. Nah tiba-tiba gua setelah yang
pemilik warung makan itu mondar-mandir, dapat 4 hari. Begitu pagi gue buka kios, itu gue nemuin segumpalan tanah ampar-amparan banyak, ada yang ngumpul tuh di depan kios gua. Tanahnya juga agak-agak baunya gimana gitu ya, kayak bukan bau tanah, kayak pokoknya ada kayak aroma mistisnya. Gue pikir ini siapa ini yang buang tanah di sini. Gue kan nggak mikir ke situ ada yang jahat itu atau gimana, ya gue buangin aja lagi. Dah terus dapat 2 hari, asal setiap gue buka kios pagi ada lagi aneh, ada sangkutan di depan kios, kan ada paku kecil. Itu ada yang nyangkutin di situ plastik. Begitu gue buka, itu isinya bangkai tikusnya udah busuk. Gue buka, gue langsung muntah, udah banyak ulat-ulatnya gitu, langsung muntah gue itu. Ini apalagi kok kayak gini nih ya. Nah semenjak bangkai tikus itu, pembeli gue ini agak berkurang. Yang tadinya rame gitu ya. Ditambah lagi gue sering ngeliat kalau malam itu sekelebatan sosok gitu. Hitam, gede tinggi. Awalnya cuma ngeliat lewat doang, sep. Tuh, apa kata gue itu ya. Begitu dapat 2 minggu kejanggalan begitu, udah pembeli makin berkurang. Kok tiba-tiba berkurangnya cepet begini sih? Biasanya berapa kilo daging aja tuh habis ya. Ini sih makin berkurang gitu. Terus kok nasi tiba-tiba itu baru berapa jam udah basi nasinya. Terus daging-dagingnya itu masih segar kok, tiba-tiba dibanyakin ada belatung-belatungnya gitu. Gua kaget di situ. Wah ini jangan-jangan gua ada yang jahatin ya kalau kayak gini nih. Gua pikir pas itu malam-malam itu ada sosok datang gede tinggi. Warnanya hitam, mata merah tuh. Kayaknya itu sosok genderuwo. Gue sontak kaget di situ, lompat. Nah habis sosok itu datang terus pergi, itu ada aja tuh pakai kumprang, terus ada yang terbalik kayak ngamuk gitu. Nah di situ mulai timbul tuh kejanggalan lagi, anak gue jadi sakit-sakitan. Terus yang karyawan gue juga ngalamin sakit, istri gue juga ngalamin sakit. Lah ini kok pada begini, pada sakit semua ini. Akhirnya sampai itu 2 bulan itu gue mau mencapai setahun itu, 2 bulan kejadian nggak enak begitu. Gue ngomong ini gue harus gimana nih ya, harus gimana gue ini, pokoknya harus gue cari cara nih biar ini. Kok ini orang biasanya beli pada nggak ada gitu. Bahkan 1 hari pernah nggak laku sama sekali. Yang tadinya dari kiloan berkilo-kilo daging habis, 1 porsi pun nggak habis. Kadang laku cuma 2 porsi. Nah kan itu kan tempat strategis rame. Kan heran itu, kejadian-kejadian aneh bermunculan. Setelah sosok hitam itu sering datang, gua tetap nggak ngomong ke istri, juga nggak ngomong ke orang tua gua. Akhirnya tuh karyawan gua yang ponakan istri, ada suatu hari ada sosok pengamen. Yang kanan kiri kios itu kan ada kios warung rokok, jus itu dipintain ngamen. Tapi kenapa kios gua kok dilewatin? Akhirnya gue suruh tanya, gue panggil tukang ngamennya. Bang sini bang, panggil sama keponakan istri ya, karyawan gue. Nah bang sini dah, gue panggil. Kok abang itu di situ dipintain ngamen, abang ngamen di situ abang ngamen.
kok di tengah-tengah ini saya nggak di ngamainin bang. Oh itu kan posisi gue di luar kios. Yang mana ini? Lah mana ada kios bang? Ini kan tanah kosong. Masa saya ngamenin di sini? Siapa yang mau ngasih? Jadi warung makan gue itu dibikin nggak bisa dilihat orang. Oke. Benar-benar sama sekali nggak bisa dilihat orang. Mau nggak mau, waduh kalau kayak gini nih gimana nih? Ya kan, akhirnya gue tutup dulu lah. Ponakan gue suruh pulang dulu, ponakan istri. Istri gue tetap di situ. Udah anak sering sakit sama istri akibat gangguan-gangguan itu. Gue bingung. Gue gimana nih? Akhirnya gue minta tolong dah sama bekas bos gue nih. Akhirnya bekas bos gue ngasih ide tuh, udah kamu ke bos suruh aja lagi minta tolong. Lah kok ke situ lagi bos? Cuma dia yang bisa nolong kalau masalah begini, kata bos gue. Akhirnya gue berangkat sendiri. Gue ceritain sama si Mbah Suro itu, kalau yang begini, kata si Mbahnya, harus dilawan lagi dengan yang seperti ini. Kamu juga harus punya pegangan. Kamu mau lagi enggak? Tapi kalau yang sosok ini kamu nggak bisa lepas. Nggak seperti yang kemarin gampang dioper ke bos kamu. Sosok ini akan terus ikut di warung makan kamu. Kamu jangan lepas, karena kalau lepas akibatnya fatal, akan makan keluarga kamu, kata si Mbahnya. Kalau kamu nggak mau ya udah, ya Mbah saya mau. Akhirnya kan tutup seminggu. Gue habis dari rumah si Mbah, dikasih kamu nanti sosoknya lain, nggak yang kemarin. Nanti akan datang, kamu jangan kaget ya. Ini lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Nanti kamu saya kasih mantranya. Nanti kuah sop kamu kasih ludah sebelum ditaruh di gerobak kamu. Dikasih ludah campur kayak air liur, air reak gitu lah. 3 kali ya kamu ludahin setelah baca mantra dari Mbah ini. Terus 1 pegangan buat kamu simpan di kamar buat ritual kamu, semacam kayak keris. Ya Mbah, saya siap. Jangan kaget kalau nanti sosok itu datang. Itu lebih serem lagi dari yang kemarin. Akhirnya gua pulang. Malam berikutnya sosok itu sampai gue tunggu di ruang ritual, kamar ritual ya. Itu kan juga di atas kan ada agak luas juga. Jadi yang buat ruang tamu gue buat kamar ritual. Yang istri gue kamar agak belakang. Setelah gue tunggu di situ, datanglah sosok itu. Baunya lebih tajam lagi. Bau bener. Sosoknya itu ya berbentuk pocong. Mukanya hancur itu. Dan ritualnya pun sama. Gua harus hubungan intim Sama si pocong. si pocong itu. Ya pocong itu ternyata perempuan juga. Gua nggak mau, tapi marah. Gua hampir kayak kecekak leher gua. Panas badan gua. Simbanya bilang, udah, gak usah takut, ikutin aja. Ya gua mau lah, walaupun jijik gitu. Ritual sama dia, tidur bareng gitu. Tapi begitu tidur ya agak-agak berubah juga mukanya, tapi bentuk masih kayak gitu. Nah begitu udah ngelakuin semalaman, besoknya gue belanja. Gue masak semua, racik bumbu, kuahnya itu sambil baca mantra 3 kali. Setelah itu gue ludahin sama yang reaknya itu. 3 kali ludahan begitu. Gua taruh di gerobak di depan. Sosok itu ada di dekat gerobak itu, berdiri.
ngikut di situ, dia nanti dia jaga di situ, kata Simbanya, jaga di warung kamu. Udahlah, akhirnya berjalan 1 hari, ada mulai pembeli, mulai ada lagi dah biasa rutinitas sehari-hari, bahkan lebih rame dari hari biasa. Berulang setiap hari seperti itu. Masak airnya ludahin lagi, masak airnya ludahin lagi. Kalau yang ini sebulan sekali gua ritualnya di ruangan khusus itu. Mungkin mereka ya, saingan gue itu yang jahatin gue, merasa gue udah nggak dagang lagi. Jadi mereka itu nyantai-nyantai aja. Ya gue nggak ambil pusing ke situ, gue mau ngebalas dendam sebenarnya. Gue yang penting warung gue lancar, terjaga. Dapat 2 bulan dia nggak 2 bulan sih, beberapa hari dia ngeliat gue dapat laporan, nah itu warung sate itu buka lagi, sate masuk yang sebelah. Masa mungkin gitu ya. Dapat seminggu dia merhatiin gue, mantau terus. Mungkin dia berkata, ini orang agak cerak-cerak. Dapat sebulan, akhirnya dikirim sosok itu lagi yang hitam itu. Nah dia juga sebelumnya ngirimin tanah itu, tapi karena ada sosok yang jago gua, tanah itu gua buang, tetap beli ada. 2 kali dilakuin itu, dia mungkin merasa kecewa, kesel, marah, dikirimlah sosok yang mengikut dia itu, yang genderuwo itu. Wah, rumah gua dia acak-acak, gua mental. Malam-malam ya, tiba-tiba datang sosok yang punya gua, pocong itu. Akhirnya tuh pocong sama genderuwo itu berhadapan-hadapan. Setelah berhadapan-hadapan, nggak tahu mungkin sedang ngadu kekuatan kali ya, kekuatan gaib mistis, si genderuwo itu hilang, hilang gitu aja. Sosok yang punya gue juga hilang. Besok kan nggak ada lagi, nggak datang. Seperti biasa normal, warung rame. Keponakan gue panggil lagi, istri juga ikut membantu karena tambah rame. Dapat 3 hari gue dengar itu saingan gue itu sakit. Suaminya sakit, sampai dibawa ke rumah sakit, diobatin ke tabib, tetap nggak bisa. Dirawat di rumah sakit, dapat seminggu meninggal. Nah itu korban gua, karena Simbah kan pernah bilang, nanti kamu juga kalau udah berjalan berapa bulan tarik tumbal. Nah itu korban pertama gua, yang kemarin ngerusuhin gua, bikin rusak usaha gua. Akhirnya dia itu meninggal. Nah terus mereka sekeluarga juga sakit, yang akhirnya mereka bangkrut. Malah mereka jadi bangkrut karena yang punyanya udah meninggal. Dari situ gue mulai berjalan lebih lancar lagi. Hari demi hari gue tiap sebulan sekali ritual terus pesugihan itu sama pocong itu. Dapat kira-kira setahun gue nyari tumbal lagi karena permintaan dari si sosok ini. Tumbalnya itu yang nggak tahu lah, pokoknya si pocong ini nyari. Ya ada aja, tiba-tiba ada yang meninggal, yang tabrakan, karena kan jalan raya besar itu. Buat tumbal ke gua lagi, begitu aja seterusnya itu. Bahkan sampai ya sekarang masih ya. Kan dibilang sama Simbahnya, ini nggak bisa lepas. Kalau kamu lepas, kamu berhenti usaha, nanti makan keluarga kamu. Akhirnya ya gue jalanin terus sampai sekarang. Sampai dari punya anak 1 gue sampai sekarang punya anak 2, udah bertahun-tahun gue nggak bisa lepas itu. Ya gimana lagi ya,
Kalau gue lepas, keluarga gue jadi korban. Hmm. Udah banyak korban yang kemakan sama tumbal gue. Kalau dulu kan gue busana itu sekitar 2 tahunan tutup. Ini gue udah hampir 8 tahun. Udah lama. Udah lama, masih berjalan terus ini. Ya kata istri gue, Pak, kita ini makin ramai ya, kita beli aja kios ini. Akhirnya kios itu gue beli. Rumah gue yang lama gue jual. Yang dari gue dagang toko busana itu tuh gue jual rumah gue tuh. Gue kan lari dari situ. Yang ini gue beli baru. Seterusnya begitu gue makan tumbal. Suatu hari ada kejadian, ada anak yang bisa ngeliat. Anak itu lagi lewat sama bapaknya. Kebenaran tiba-tiba motornya kehabisan bensin. Jalan didorong tuh lewat depan kios gua. Bapaknya ngajakin makan dulu yuk dek. Emang kan di depan kios gua kedengeran sama gua. Kita lapar mendorong makan yuk. Nggak mau pak. Emang apa? Nggak mau, takut. Mana yang makan banyak di warung gua. Kenapa? Itu akan enak. Enggak, takut. Itu ada itunya tuh. Ada yang itu berdiri. Itu anak umur sekitar 3,5 tahun lah, 4 tahun. Itu ada yang berdiri pak. Berdiri apa? Itu di situ tuh, serem. Lah gue dengar, waduh, ini orang dengar lagi ntar yang lain ya. Akhirnya, kenapa pak? Gue tanya, nggak tahu pak, ini anak saya nih, saya ajak makan nggak mau malah pergi. Oh iya deh pak, kalau nggak mau jalan aja. Daripada gue kebongkar. Akhirnya mereka jalan. Udah jalan tuh. Ya udah 8 tahun tuh berapa banyak yang gue korbanin, gue tumbal. Ya gue gimana, sebenarnya gue pengen berhenti. Tapi kan gue takut berhenti makan keluarga gue. Ya udah jalanin aja lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang Masih. gila. Berarti nggak ada si Mbak Suro itu nggak bisa memberhentikan? Ya Simbanya kan udah bilang, yang ini nggak bisa kamu tinggal, nggak bisa kamu lepas. Kalau yang pertama itu masih bisa dilepas karena ada yang bertanggung jawab, yaitu bos kamu. Yang ini udah nggak bisa ditanggung jawab sama siapa-siapa, ini tanggung jawab kamu. Ikut terus ke kamu, ke warung makan kamu. Wah gila. Kalau sampai nggak bisa disembuhkan ya, maksudnya nggak bisa dihilangkan, berarti seumur hidup. Iya. Kayak gitu. Iya. Ya gue juga nggak tahu bakal sampai kapan. Dan itu melayanin si pocong itu juga setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Itu masih rutin tiap bulan. Nah kalau pocong kayak gitu aja itu kan ketutup. Nah cara berhubungan gimana? Iya kan tadi gue bilang dia agak merubah sosoknya. Jadi kayak gimana ya, kayak mukanya juga agak berubah jadi perempuan biasa. Ya kayak yang si waktu itu yang nenek-nenek itu nggak tahu jadi muda. Nah itu sosok itu juga berubah tapi tetap pakai baju putih. Cuman tangannya itu di luar. Tangannya bisa kebuka. Tetap pakai bajunya baju itu. Ikatan kepalanya pun masih ada. Cuman tangannya tuh ada di luar, kakinya tuh bisa di luar gitu, nggak keikat. Cuma kalau ikat kepala masih ada. Itu nggak bisa. Kalau yang ikat kepala tetap masih. Ya itu gue ngelakuin terus sampai sekarang 8 tahun berlalu. Berarti kalau nggak melakukan ritual itu, Bang Aji sendiri yang jadi korban. Iya. Ya mau nggak mau kan, ya gue tetap lakuin. Tapi istri tahu? Enggak. Istri gue kan nurut sama gue. Jangan mau tahu urusan suami. Yang penting kamu kecukupan hidup sama anak-anak. Apapun yang dilakukan suami kamu diem. Kamar ini jangan sekali-kali kamu buka. Sampai sekarang tetap istri gue nurut omongan gue. Gila ini sih ya.
Ya kalau berhubungan dengan dunia-dunia kayak gitu ya, ya itu risiko harus kita Nah, pertanggungjawabkan sendiri ya, termasuk sampai nggak bisa diputus ini. ya itulah resikonya ya kalau diputus ya itu. Tapi nggak coba-coba tanya misalkan ke kiai atau ke ustadz gitu kan, karena nggak ada kekuatan yang bisa dihancurkan kecuali dengan kekuatan Allah ya. Iya, gua ada niatan ke situ. Karena nggak bagi ya gue pikir nggak mungkin dong selamanya kayak gini. Hmm. Gua harus cari cara. Sampai gua pernah sharing ke temen, gue jujur sama temen. Hmm. Kata temen gua, ya lu ke kiai lah, minta tolong, apa kiai mau bantu gua udah banyak dosa soalnya. Ya coba aja lu ke kiai, namanya juga lu mau taubat, lu mau lepas. Tapi kan gue ingat perkataan Simbah Suro, ini nggak bisa kamu lepas. Gue belum nyoba sih ke kiai, gue belum nyoba. Tapi rencana ada, gue mau ke situ, mau nyari kiai lah yang bisa bantu gue. Tapi belum ada jalan untuk ke situ dulu. Gue lagi mikirin caranya dulu gimana gitu. Gue takutnya juga kan ntar simbahnya juga kan marah sama gue. Ya udah banyak lah dosa yang gue perbuat, karena udah banyak juga korban-korbannya. Dari yang toko busana aja tuh setahun gue berapa waktu itu, 3 atau 4 ya gue tahu. Belum lagi yang ini warung makan, orang tua gue nggak tahu. Udah ya, aduh, udah melakukannya dengan cara yang menjijikkan ya, maaf ya bang ya. Dengan cara yang menjijikkan ditambah lagi dengan melakukan hal yang seperti itu, aduh jadi mikir lagi makan sop. Ya tapi gimana, nggak mungkin nggak semua gitu ya bang ya. Nggak semua orang melakukan itu, usaha-usaha itu. Ada yang murni. Mungkin gua ya karena udah terjebak kali ya, gue udah terjebak dengan apa yang perbuatan gue ini yang gue buat. Mungkin juga kalau orang tahu nyumpahin gue, mungkin gak cuma sumpah aja, mungkin gue ya kalau ketemu dipukul kali sama orang-orang. Tapi kan orang nggak ada yang tahu usaha gue. Jangan sampai tahu lah sebelum gue bertobat itu gue ketemu orang yang bisa ngelepas. Ya. Mudah-mudahan ya dari mungkin dari penonton yang ada ya, mungkin dari orang pinter atau orang yang mengerti dengan hal-hal ini, mungkin bisa nanti di ini ya. Ya mudah-mudahan aja sih ada yang bisa bantu gue buat melepas ini. Kan gue bilang gue juga nggak mau selamanya begini, hidup penuh dengan dosa. Gue juga pengen normal lagi, usaha normal lagi. Udah terlanjur terjebak gue dalam 2 langkah, 2 kali usaha, 2 kali pakai pesugihan, dan juga udah makan banyak korban. Mengerikan, ngeri, aduh saya gemeter dengarnya juga. Oke. Abang yang denger aja gemeter, apalagi gue yang jalanin bang. Yang melakukan, aduh nggak terpikirkan sama saya ya gimana korban-korban yang sudah berjatuhan ya. Tapi di sini ya nggak perlu kita bahas terlalu dalam ya, karena ya gimana pun juga ini masih beliau, masih Bang Haji kerjakan, masih dilakukan gitu ya. Mau di ya hanya pintu tobat nanti mungkin ya yang ada yang bisa apa namanya mengangkat ini semua ya. Ya mencari jalan terbaik nanti. Oke. Dari sini ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih Bang Haji sebelum kita tutup? Ada sih yang mau gue sampaikan. Sebelumnya gue juga minta maaf sama orang-orang yang udah gue jadiin korban, keluarganya. Ya karena ini yang udah terjadi, gue juga ada penyesalan sebenarnya nggak mau ngelakuin ini, tapi karena udah terjebak. Dan juga untuk nanti apa kedepannya untuk yang para pedagang lainnya ya, kalau bisa yang murni-murni aja lah, jangan yang kayak gue ini yang udah terjebak begini. Oke Bang Haji, terima kasih buat waktunya. Oke,
JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Aji. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita ke penonton di rumah, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, yang mungkin juga teman-teman berada di luar pulau, teman-teman dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Haji, terima kasih ya. Mudah-mudahan doa saya terkabul. Amin. Dan Bang Haji bisa melepaskan ini semua tanpa ada korban, tanpa Bang Haji sendiri menjadi korbannya gitu ya. Bang Haji sehat selalu pokoknya Bang Haji ya. Aduh, nggak bisa berkata-kata saya, dan sampai jumpa.